Unjuk rasa besar seperti Agustus 2025 diprediksi akan kembali terjadi apabila pemerintah dan DPR RI kukuh menghapus pemilihan kepala daerah alias pilkada langsung. Hal itu diungkapkan Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies atau CSIS Arya Fernandes. Arya mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto saat ini jangan menganggap remeh pergerakan massa. Sebab apabila melihat pola unjuk rasa besar di Agustus tahun lalu yang membuat sejumlah rumah anggota DPR RI di Jarah memiliki kekhasan tersendiri, yakni pergerakan yang cepat tanpa terpimpin melalui media sosial, sehingga usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada lewat DPRD dikhawatirkan memicu reaksi besar dari publik. Resistensi yang besar akibat pemilihan tidak langsung ini berpotensi mengganggu stabilitas politik nasional. Dia mengingatkan para pemangku kepentingan harus membahasnya dengan hati-hati dan mengedepankan suara publik. Arya berpendapat pengembalian proses pemilihan menjadi tidak langsung memicu resistensi publik, bahkan berpotensi memicu unjuk rasa besar meskipun indikasinya belum terlihat. Menurut Arya, hal ini bisa dilihat dari demonstrasi beberapa tahun terakhir. Pergerakannya cepat dan menyebar melalui media sosial sehingga besar kemungkinan isu ini akan memicu unjuk rasa masif dan terjadi di berbagai tempat. Jika pilkada dilakukan lewat DPRD, publik menjadi kehilangan hak politiknya untuk menentukan pemimpin di daerah. Oleh karena itu, Arya mengingatkan usulan pilkada oleh DPRD yang dipaksakan tersebut meningkatkan risiko hilangnya legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Instabilitas politik bahkan terjadi jika pemerintah tidak memenuhi ekspektasi atau harapan publik. Sementara itu, pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut bahwa pilkada lewat DPRD sama saja mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru, yakni saat presiden hanya dipilih oleh MPR seperti yang terjadi di masa Orde Baru, di mana Soeharto bisa 7 kali dilantik sebagai presiden setelah terpilih melalui MPR. Sebagai informasi, pada masa Orde Baru hingga sebelum reformasi, kepala daerah memang dipilih oleh DPRD. Pilkada langsung oleh rakyat dengan mencoblos gambar calon kepala daerah di TPS baru pertama kali digelar pada Juni 2005 hingga Pilkada 2024 lalu. Rencananya, pilkada via DPRD dilakukan dengan merevisi UU Pilkada. Jika mayoritas fraksi di Dewan setuju, maka pilkada di tahun mendatang akan dilakukan melalui DPRD. Sumber Tribun News melaporkan sejumlah elit partai politik sudah bertemu pada Minggu 28 Desember malam. Mereka yang hadir adalah pihak yang setuju pilkada via DPRD, yakni Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. Kabarnya pertemuan tersebut digelar di rumah dinas Bahlil. Ke depan dan bagaimana negara harus merespon kecenderungan-kecenderungan yang akan terjadi itu. Nah, sebagai pengantar, tentu seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Yose bahwa setidaknya ada 3 tujuan dari kita melakukan Outlook tahun 2026 ini. Yang pertama tentu kita ingin dari sisi politik dan ekonomi dan juga aspek-aspek lingkungan. Tentu kita ingin mengidentifikasi seberapa stabil atau tidak kondisi kita saat ini, terutama di 2026 dan ke atas. Dan bagaimana situasi itu mempengaruhi apakah akan terjadi stabilitas atau instabilitas politik nasional. Yang kedua tentu kita juga akan mengidentifikasi seberapa tinggi atau rendah risiko yang akan terjadi kalau terjadinya instabilitas, dan tentu kita melihat bahwa ketika instabilitasnya tinggi tentu risikonya juga akan tinggi, cost-nya juga akan tinggi, tetapi kalau ada stabilitas tentu risikonya dan cost-nya juga akan rendah. Dan yang ketiga tentu kita dalam media briefing kali ini akan memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depan dan bagaimana dampaknya dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan itu. Nah, apa yang akan terjadi tentu kita lihat dari 2 hal. Yang pertama adalah berdasarkan intensi ke depan, terutama dari intensi pemerintah ya, dan juga publik. Dan apa kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pada tahun-tahun sebelumnya atau yang kita sebut dengan presiden kebijakannya seperti apa.
Sementara untuk mengukur dampaknya kita melihat tentu semakin tinggi ketidakpastian, tadi juga Pak Yose sudah sampaikan, tentu akan menciptakan risiko yang tinggi juga. Dan kalau perubahan-perubahan kebijakan dilakukan secara cepat, misalnya dengan evidence base yang lemah, tentu juga akan menciptakan risiko yang juga tinggi. Dan risiko juga akan meningkat kalau pemerintah kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik, atau pemerintah tidak bisa memenuhi ekspektasi atau harapan publik. Nah, itu juga akan meningkatkan instabilitas dan meningkatkan risiko. Nah, sekarang kita bicara soal 4 faktor yang terutama dari sisi politik yang bisa menjadi sumber-sumber instabilitas atau bisa berpotensi menciptakan instabilitas pada level politik. Yang pertama tentu adalah menurut saya kompleksitas kebijakan, ya. Dan pada saat yang sama belum jelasnya peta jalan reformasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Ini adalah sumber pertama instabilitas. Kompleksitas itu misalnya adalah terkait misalnya adanya beberapa rencana untuk menghapus pilkada langsung menjadi pilkada via DPRD, yang tentu akan memicu respon yang negatif dari sisi masyarakat, ya. Yang kedua juga terkait pengurangan transfer ke daerah, yang ini tentu juga akan mempersulit atau mengurangi kapasitas daerah untuk melaksanakan program-program yang sifatnya publik, ya, pelayanan dasar dan program-program yang sifatnya pemberdayaan masyarakat. Kalau transfer ke daerahnya berkurang secara drastis di tahun 2026, tentu juga akan mengurangi kapasitas pemerintahan daerah untuk bisa bekerja. Yang ketiga adalah soal penjaminan dana desa. Selama ini dana desa digunakan untuk pembiayaan infrastruktur masyarakat di tingkat lokal, juga untuk pengembangan ekonomi di tingkat lokal. Kalau dana desa ini digunakan dan dijaminkan untuk koperasi merah putih, dan kalau terjadi pilot tentu juga akan mempengaruhi pembangunan pada level yang paling mikro, yaitu di desa. Nah, jadi ini kompleksitas yang bisa muncul, yang bisa menciptakan instabilitas. Yang kedua, kompleksitas yang terjadi itu saat ini sampai sekarang, meskipun sejak kampanye pemerintah dalam Asta Cita ke-7 menekankan soal reformasi politik, hukum, birokrasi, pemberantasan korupsi dan narkoba, sejauh ini kita lihat progresnya belum begitu kuat, ya. Dan beberapa hal kita melihat, beberapa kasus-kasus kita melihat terjadinya apa yang disebut sebagai pelemahan hukum. Dan tentu juga gini ke depan bisa saja menciptakan ketidakpuasan dari sisi masyarakat. Yang selanjutnya tentu adalah soal program-program strategis nasional. Pemerintah mengalokasikan triliunan rupiah, ratusan triliun untuk mendanai program-program seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan seterusnya. Dan tentu akan berdampak instabilitas kalau program-program tersebut pada akhirnya belum bisa memberikan dampak yang positif pada pembangunan nasional kita. Kita tentu menunggu apakah program-program ini akan berdampak pada peningkatan atau pertumbuhan ekonomi menjadi 8% atau tidak. Itu faktor sumber pertama. Sumber kedua adalah kalau terjadi ketidakpercayaan atau turunnya kredibilitas pemerintahan dan lemahnya penegakan hukum. Sumbernya ada kinerja kabinet, ya, angka korupsi yang meningkat kalau itu terjadi, dan kepercayaan pada pemerintahan dan lembaga politik dan hukum yang melemah. Kalau itu terjadi tentu juga akan menciptakan instabilitas. Sumber instabilitas ketiga, bila terjadi fragmentasi elit atau elit split, ini bisa terjadi kalau diskursus kebijakan tidak terbuka. Kalau partai-partai misalnya dipaksa untuk taat pada satu keputusan atau monoloyalitas pada elit politik tertentu. Nah, kalau terjadi monoloyalitas, ini tentu juga akan terjadi elite shifting, dan kalau itu terjadi tentu juga akan bisa saja akan menciptakan instabilitas. Yang terakhir adalah kalau terjadi di 2026 tertutupnya partisipasi masyarakat, ya, terutama dalam proses pembuatan kebijakan, dan adanya pembatasan kebebasan masyarakat untuk berpendapat di ruang publik.
Nah, ini bisa jadi akan mendorong protes massa, dan kita melihat dalam periode pemerintahan ini beberapa kali sudah terjadi protes massa yang besar ya, terutama misalnya di akhir Agustus tahun lalu. Jadi ada presiden untuk itu. Jadi saya kira tentu untuk menciptakan dan memastikan stabilitas nasional itu terjadi, pemerintah dan pengambil kebijakan tentu harus memberikan fokus